Saya Siti Rahayu di kelas 12 IPA 4 nomor absen 30. Nama saya Yusnita dari kelas 12 IPA 4. Nama saya Siti Nurhaini, nomor absen 29. Tritura merupakan kepanjangan dari TRI atau Tiga Tuntutan Rakyat. Tritura ini diserukan oleh mahasiswa kepada pemerintahan Soekarno. Aktivitas unjuk rasa menuntut Tiga Tuntutan Rakyat ini melibatkan banyak sekali organisasi mahasiswa yang tergabung dalam KAMI, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Apa yang dilakukan oleh KAMI ini kemudian diikuti oleh kesatuan aksi lainnya. Di antaranya adalah Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, KAPI, Kesatuan Aksi Buruh Indonesia, KABI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia, KASI. Selain itu, tuntutan Tritura juga diserukan oleh Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, KAPPI, Kesatuan Aksi Wanita Indonesia, KAWI, dan Kesatuan Aksi Guru Indonesia, KAGI. Tidak hanya itu, aksi kesatuan Tritura juga didukung oleh pihak TNI. Sesuai dengan namanya, isi Tritura yang dikemukakan oleh mahasiswa dengan mengatasnamakan rakyat Indonesia terdiri dari 3 tuntutan, yaitu 1. Perintah untuk pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) beserta ormas-ormasnya. 2. Memerintahkan pemerintah untuk segera merombak susunan kabinet Dwikora. 3. Permintaan kepada pemerintah untuk menurunkan harga bahan makanan. Latar belakang Tritura. Setelah terjadinya peristiwa G30 SPKI, gelombang demonstrasi rakyat menuntut pembubaran PKI semakin keras. Namun pemerintah tidak segera tanggap dan mengambil tindakan dalam menyikapi demonstrasi ini. Sementara itu, keadaan rakyat Indonesia sudah cukup menderita karena ekonomi yang kacau dan suhu politik yang terus memanas. Akibat harga bahan bakar minyak atau BBM yang melambung tinggi, maka KAMI dan KAPPI menjadi pelopor aksi demonstrasi yang tergabung dalam Front Pancasila. Demonstrasi ini terjadi pada tanggal 12 Januari 1966 di mana Front Pancasila mendatangi DPR GR menuntut diwujudkannya isi Tritura, meliputi pembubaran PKI, perombakan kabinet Dwikora, dan menurunkan harga pangan. Sebenarnya, tuntutan pertama dan kedua sudah pernah diserukan oleh KAP Gestapu, Kesatuan Aksi Penggayangan Gerakan 30 September. Sementara itu, tuntutan yang ketiga baru disertakan dalam Tritura karena menyangkut kepentingan banyak rakyat Indonesia. Pada tanggal 21 Februari 1966, Soekarno akhirnya secara resmi mengumumkan reshuffle Kabinet Dwikora. Namun, masyarakat sangat kecewa dengan reshuffle kabinet karena tidak mencerminkan tuntutan pertama dari isi Tritura. Ini dikarenakan pada kenyataannya dalam Kabinet Dwikora hasil reshuffle masih terdapat banyak simpatisan PKI. Kenyataan tersebut pada akhirnya membuat mahasiswa dan rakyat kecewa sehingga aksi demonstrasi terus meningkat. Bahkan pada tanggal 24 Februari 1966, mahasiswa melakukan aksi boikot terhadap pelantikan menteri-menteri Kabinet Dwikora. Meningkatnya aktivitas demonstrasi membuat pasukan pengawal khusus presiden yaitu Resimen Cakrabirawa turun ke jalan. Dalam insiden bentrok antara mahasiswa dengan pasukan khusus ini terdapat korban meninggal bernama Arif Rahman Hakim. Pada tanggal 25 Februari 1966, Presiden Soekarno secara sepihak membubarkan KAMI. Akan tetapi, para mahasiswa tetap tidak menyerah dan terus melakukan demonstrasi menuntut Tritura. Akhirnya, Presiden Soekarno merespon tuntutan rakyat dan mengeluarkan surat perintah 11 Maret 1966 yang dikenal sebagai Super Semar. Soekarno memberi perintah kepada Mayor Jenderal Soeharto sebagai Panglima Angkatan Darat untuk melaksanakan Super Semar. Secara garis besar, Soekarno memerintahkan Soeharto untuk mengambil tindakan yang perlu guna memulihkan keamanan dan ketertiban. Aksi demonstrasi menuntut isi Tritura. Menindaklanjuti demonstrasi mahasiswa yang semakin gencar di berbagai daerah, Presidium KMI kemudian memberikan peringatan. Intinya adalah Presidium KMI meminta agar seluruh pihak tetap mempertinggi kewaspadaan dan jangan bertindak secara sendiri-sendiri. Peringatan ini diberikan menyusul terjadinya bentrok dengan unsur-unsur Front Marhainis Ali Surahman.
Dalam penjelasannya mengenai insiden ini, Kosmas Batubara selaku Ketua Umum Presidium KMI Pusat memberikan kesaksian. Ia mengatakan bahwa saat itu rombongan mahasiswa KMI yang sedang mendengarkan amanat Presiden telah dicegat dan diprovokasi oleh kelompok liar. Kosmas menduga bahwa gerombolan tersebut adalah Front Marhainis yang anti isi Tritura. Ia juga meyakini bahwa Front Marhainis itu telah disusupi oleh anasir-anasir CGMI. Tindakan liar tersebut tentu saja telah menodai barisan Soekarno yang dikomandai oleh pemimpin besar revolusi. Padahal tujuan utamanya dari barisan Soekarno adalah mempersatukan kekuatan rakyat yang progresif, revolusioner untuk menghancurkan Neklum serta Gestapo atau PKI. Bentrokan ini terjadi ketika para mahasiswa yang tergabung dalam KMI yang sedang mendengar amanat Presiden di Istana Merdeka. Akibat bentrok ini, beberapa mahasiswa terpaksa dilarikan ke rumah sakit karena terluka. Kami juga menginstruksikan kepada CSB, GMS, GMRI, KMI, Akademi, dan Dewan Mahasiswa di seluruh Indonesia agar tetap waspada. Peringatan ini bertujuan untuk menghadapi tindakan kasar seperti yang pernah terjadi di Istana Negara. Selain itu, KMI juga menyerukan agar seluruh mahasiswa tetap merapatkan barisan guna menyelamatkan revolusi Indonesia. Pada akhirnya, usaha mahasiswa mewujudkan isi Tritura melalui demonstrasi secara terus-menerus membuat Soekarno segera bertindak. Soekarno kemudian mengeluarkan Super Semar dan memberi perintah kepada Soeharto untuk mengamankan keadaan. Soeharto kemudian membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Pasca keluar Super Semar, kondisi ekonomi cenderung membaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.